Halo, selamat kembali semuanya di kelas dasar programming C Sharp. Dengan saya Bayu Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang operasi aritmatika di C Sharp. Seperti apa sih operasi-operasi aritmatikanya? Jadi untuk melakukan operasi aritmatika di C Sharp, ada operator-operator yang bisa kita gunakan. Operator itu maksudnya simbol ini ya. Ada plus, ada kurang, ada kali, bagi, persen. Ini disebut modulus. Lalu di sini ada plus plus, minus minus, dan minus. Apa sih fungsi-fungsinya gitu? Nah, tanda tambah ini untuk melakukan penjumlahan antara dua variabel dan hasilnya adalah eh, hasil penjumlahan dari kedua variabel itu. Dan yang ini pengurangan, ini perkalian. Jadi perkalian bukan pakai X ya, pakai bintang yang ini. Pembagian menggunakan garis miring ini, bukan titik dua. Lalu ada yang namanya modulus. Modulus ini bagi yang belum pernah mendengar, jadi ini untuk mendapatkan sisa pembagian. Sisa pembagian seperti apa? Nanti kita akan coba langsung ya di Visual Studio. Lalu di sini ada increment, ada decrement, ada minus. Kita langsung aja deh ke Visual Studio biar gak bingung. Jadi di sini saya udah membuat project baru lagi dengan nama aritmatika. Misalkan kita punya integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 2. Lalu kita mau melakukan pertambahan integer hasil sama dengan A tambah B. Maka ini akan menghasilkan 12 karena 10 ditambah 2. Lalu ada kita copy paste dulu sampai 4 kali. Hasil 2, hasil 3, hasil 4. Ini hasil 1 nih. A kurang B, A kali B, A dibagi B. Kita coba buktikan dulu ya. Kita print satu-satu semuanya. Yang ini harusnya 10 dikurang 2, 8. 10 dikali 2, 20. 10 dibagi 2, 5. Hasil 2, hasil 3, hasil 4. Cukup straightforward ya. Cukup to the point. Seperti operasi matematika pada umumnya. 12, 8, 25. Bedanya kali ini yang melakukan adalah komputer, bukan kita. Jadi kalau kita punya angka yang cukup rumit gitu, kita kan nggak perlu mikir sekarang. Kita coba jalankan ya. Nah ini hasilnya nih. Tapi kita pakai hasil, contoh angka yang mudah aja. Jadi kita bisa tahu nilainya itu betul atau enggak. Kalau angkanya sulit nanti kita nggak bisa tahu itu sebenarnya betul apa enggak ya. Nah sekarang kita bahas tentang modulus. Modulus itu sekali lagi saya jelaskan adalah sisa dari pembagian. Contoh dulu ya. 2 modulus 2 ini adalah 0. Karena dari hasil kelipatannya 2 ini tidak tersisa. Tapi kalau kita membuat 3 modulus 2 ini ada sisanya 1. Jadi di kelipatannya 2 ada 3 nih, 1 nih. Sedangkan kalau kita 4 modulus 2 ini akan 0 lagi, nggak ada sisa pembagian di kelipatannya itu. Nah, jadi ini akan berlanjut ya berikutnya. 5 modulus 2 adalah 1. Kita coba contoh lain. 10 modulus 3. Maka ini akan menghasilkan, coba kita hitung lagi. Kelipatan 3 ada apa aja sih? 3, 6, 9. 9 ke 10 ada sisa 1 ya. Berarti ini 1. Nah, itulah modulus. Kita buktikan ya. 10 modulus
3. Apakah hasilnya akan benar-benar 1? Ini terjadi kesalahan pada saat kembang. Saya ulangi. Nah ini 12, 8, 25, 1. 1 itu yang ini ya, yang paling bawah. Berarti 10 modulus 3 betul adalah angka 1. Nah itu adalah modulus. Sekarang ada increment dan decrement. Apa sih increment decrement itu? Increment kita akan mencoba contoh dari integer A. Jadi A ini adalah 10 ya isinya ya. Kita coba incrementkan A dengan cara A++. Nah, print sekarang A-nya di sini. Kita jalankan. A sekarang nilainya 11. Karena kenapa? Karena ada increment di sini. Artinya ditambah 1. Sekarang ada lagi decrement yang artinya dikurang 1. Jadi kita tambah. Di sini kodenya A min. Harusnya berarti sekarang kalau kita print A-nya berapa? Plus 1, A kurang 1. Harusnya balik lagi ya ke nilai asal 10. Kita buktikan. Terjadi kesalahan pada kompal. 10. Sudah benar ya A-nya udah dilakukan plus 1 lalu dilakukan minus 1. Nah, sekarang ada fungsi minus. Jadi di sini kita bisa melakukan minus A. Hasilnya apa sih? Tadinya kan 10 ya. Kalau dikasih minus jadi minus 10. Sama seperti cara matematika biasa, kalau ini kita berikan kurung, lalu kita berikan minus lagi, minus bertemu minus maka akan positif ya. Ups. Nah, ini sudah jadi positif lagi. Nggak jadi minus ya, karena minusnya 2 kali. Nah, sekian topik tentang operasi aritmatika. Semoga informasinya berguna dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Terima kasih.